So, what is VUCA? So that leads me to an interesting conclusion. In the military, which I don't quote very often, they use a term called VUCA. You should remember this because that's your future. Right? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. That is where we're going because the world is getting connected, which means a lot more conversation. It's interesting to see that we have solved global poverty to some degree. People are getting richer, so to speak, in developing countries. We've kind of solved large wars, not small wars. But everything else getting utterly complicated. So the average lifespan of an S&P 500 company has decreased to 15 years. So what are we going to do about this? This is where we're going because of technology, because of all the disruptive changes. I think the answer is we have to flip the VUCA. I call it to flip the VUCA using the same abbreviation. VUCA stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. It describes the situations of constant, unpredictable change that is now the norm in certain industry and areas of the business world. VUCA demands that you avoid traditional, outdated approaches to management and leadership and day-to-day working. Atau simpelnya, VUCA merupakan kondisi yang menggambarkan lingkungan yang penuh dengan turbulensi, perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga. Untuk menghadapi VUCA, perusahaan perlu mampu menguasai perencanaan strategis dengan penuh ancaman ketidakpastian. And how PT KAI solve the VUCA? PT KAI menghadapi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity dengan melakukan beberapa langkah, yaitu beradaptasi dengan digital. PT KAI terjun ke dunia digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin maju. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan aplikasi KAI Akses yang memudahkan pelanggan. Selanjutnya, yaitu dengan menambahkan fasilitas. PT KAI menambahkan fasilitas standar seperti pendingin udara, terminal listrik, dan kedai makanan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Selanjutnya, yaitu dengan memperbarui sistem tiket. PT KAI memprioritaskan sistem tiket online sebagai titik temu antara konsumen dan perusahaan. Juga, PT KAI berkolaborasi dengan platform jual beli tiket online dan menyediakan layanan First Mile and Last Mile. Layanan ini memberikan fasilitas penjemputan dari lokasi awal ke stasiun pemberangkatan dan transportasi lanjutan dari stasiun kedatangan menuju lokasi tujuan. Selamat siang, saat ini saya sedang berada di Universitas Pancasila dan saya akan mewawancarai Bapak Adi. Atau enggak, yang pasti setiap tahun itu mengalami perkembangan. Kalau misalkan bisa dilihat dari mana, kita kan lihat dari stasiun Manggarai aja yang tadinya cuma beberapa peron, sekarang kan udah mencoba terintegrasi sama MRT juga, dan juga kayak misalnya stasiun Sudirman. Dan juga kan stasiun kita juga ada yang baru buka di Pondok Raja. Itu kan salah satu contoh perkembangan juga. Terima kasih ya Pak. PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan yang tidak memiliki pesaing langsung tetapi memiliki pesaing tidak langsung yang menyediakan jasa substitusi, seperti bus dan travel. PT Kereta Api Indonesia adalah contoh dari perusahaan yang menjalankan sistem monopoli. Sebagai perusahaan transportasi berbasis kereta api, tidak ada perusahaan lain di Indonesia yang mengimbanginya sebagai pesaing. Ketiadaan perusahaan pesaing yang menyediakan transportasi dengan jenis dan fasilitas seperti KAI merupakan faktor mengapa perusahaan ini bisa melakukan monopoli. Jadi, perilaku monopoli dari PT KAI ini merupakan hal yang terjadi secara alami dan tidak termasuk melanggar hukum.
PT Kereta Api Indonesia dapat dikategorikan sebagai perusahaan monopoli karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan struktur dan karakteristik operasinya di sektor transportasi kereta api di Indonesia. Yang pertama ada hak eksklusif dari pemerintah. PT KAI memiliki hak eksklusif untuk mengelola layanan kereta api di Indonesia, terutama untuk layanan kereta penumpang antar kota dan kereta komuter. Yang kedua ada penguasaan infrastruktur. PT KAI juga menguasai hampir seluruh infrastruktur perkeretaapian di Indonesia, termasuk jalur rel, stasiun, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga karena tidak ada pesaing di pasar kereta api. Hingga saat ini tidak ada perusahaan lain yang bersaing langsung dengan PT KAI dalam menyediakan layanan kereta api untuk transportasi penumpang maupun barang. Yang keempat ada regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui undang-undang dan peraturan melindungi PT KAI sebagai penyelenggara utama layanan kereta api. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menetapkan bahwa pengelolaan perkeretaapian strategis menjadi tanggung jawab negara. Yang kelima ada efisiensi dan kesejahteraan publik. Monopoli PT KAI juga dimaksudkan untuk memastikan transportasi kereta api tetap terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, meskipun PT KAI memiliki monopoli di sektor perkeretaapian, perusahaan tetap diawasi dan diatur oleh pemerintah, termasuk dalam hal penentuan tarif dan pengelolaan layanan, untuk memastikan bahwa posisinya sebagai monopoli tidak merugikan masyarakat.